Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus jamaah Masjid Al-Amani. Alhamdulillah atas seluruh dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali berkumpul di majlis yang insyaallah menjadi saksi kelak di hadapan Allah bahwasanya kita pernah mengaji, bahwasanya kita pernah belajar agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dengan segala kekurangan kita bisa menemani Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lalu di Musalla Al-Hidayah kita telah menjelaskan keistimewaan bagi orang yang menjawab azan. Di antaranya orang yang menjawab azan dengan penuh keyakinan, bersumber dari lubuk hatinya yang paling dalam, maka ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang menjawab azan dan bersolawat kepada Nabi, lalu memintakan kepada Allah agar Nabi diberikan wasilah dengan doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan wasilah, dan seterusnya. Kata Nabi Muhammad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, atau wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, halal baginya mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat, dan lain sebagainya. Keistimewaan, keutamaan bagi kita yang tulus ikhlas menjawab azan, ya, maka mereka akan mendapatkan keutamaan tersebut. Pada malam hari ini dengan izin Allah kita masuk ke judul baru berkaitan dengan keutamaan membangun masjid, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, kemudian duduk sembari menanti kedatangan waktu sholat di masjid. Ibadah-ibadah yang luar biasa, suatu keistimewaan yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membacakan beberapa riwayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, keutamaan bagi orang yang diberikan kemampuan untuk membangun masjid. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faminha ma yadullu ala fadli bina'il masjid. Di antara keutamaannya adalah akan dibangunkan istana di dalam surga. Bagi orang yang membangun masjid itu akan mendapatkan istana di dalam surga. Fa'an Uthman ibni Affan radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Uthman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah.
Barang siapa yang membangun masjid mengharapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya, bangun masjid hanya berharap keridhaan Allah, bukan bangun masjid karena nak dianggap wong hebat atau ajang pamer kekayaan atau nak nyalon jadi pejabat, apa nak jadi gubernur, apa wali kota, apa anggota dewan. Murni karena membangun masjid karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya yang serupa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar ibn Al-Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, man bana masjidan yudhkaru fihi ismullah, barang siapa yang membangun masjid yang disebut di dalamnya nama Allah, dipakai untuk berzikir, dipakai untuk sujud, dipakai untuk ngaji, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. Istananya jauh lebih dahsyat daripada Gria Agung. Bukan apa-apa Gria Agung itu ya. Karena dunia, surga yang paling pinggir Pak, surga yang paling dawahil jannah, pinggiran-pinggiran surga yang paling rendah itu 10 kali lipat dunia dan seisinya. Itu baru pinggirannya Pak. Jadi istana di surga itu jauh lebih dahsyat daripada apa yang dibayangkan oleh pikiran kita. Bahkan Nabi menggambarkan bahwasanya surga dan isinya itu la ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi ahad. Tidak pernah mata melihatnya, tak pernah telinga mendengarnya, bahkan tak terbesit dalam benak seseorang. Bagaimana dahsyatnya surga itu ya. Barang siapa yang membangun masjid disebut di sana nama Allah, senantiasa diagungkan nama Allah, dipuji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bangunkan di dalamnya, di dalam surga, istana. Dari riwayat yang sudah kita baca, itu kira-kira yang dimaksud bangun masjid seutuhnya atau cak mano. Lalu macam kami ini mak mano Ustaz, pacak nyumbang sesak baik semen tu, dapat tak istana di surga itu kira-kira? Atau hanya mereka yang bangun masjid, Haji Alim misalnya di Palembang, banyak dia bangun masjid. Kalau kita ni cak mano Ustaz, yang nyumbang cuma sebatang besi nyumbang. Semoga hadis yang berikut ini bisa menjadi kabar gembira juga untuk kita. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, wa man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah masjid, kamafhasi qatatin aw asghar, seperti sarang burung qata. Burung qata ini kalau bentuknya aku belum pernah jengok di Indonesia. Bentuknya mirip perkutut. Bentuknya sekecil itu barang siapa yang membangun untuk Allah, ikhlas karena Allah, masjid walaupun seperti sarang burung yang nak bertelur, seperti ini paling, au asghar, atau lebih kecil daripada itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan istana untuknya di dalam surga. Ya, mungkin bisa kita artikan juga, seberapapun yang kita sumbangkan untuk rumah Allah, semampu yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Kita mampu sepacak semen sesak, alhamdulillah. Jingok ada masjid, becaknya masjid itu kekurangan tempat sandal misalnya, aku nyumbang tempat sandal, jadi oh itu masjid itu caknya belum diteralis, kita sumbang teralis satu jendela, alhamdulillah.
Insya Allah, Allah Maha Pemurah. Allah akan berikan istana untuk kita di dalam surga kami. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, nah ini penting niat ini. Dan kami sering ditanya, Ustaz, cak mano jika ada seorang pejabat bangun masjid dari dana korupsi, atau seorang pengusaha tapi pengusahanya diskotik bangun masjid, kira-kira dia dapat istana tidak di surga? Berikut keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Man bana baitan, barang siapa yang membangun rumah, yu'badullahu fih, yang Allah disembah di dalamnya. Rumah di sini adalah rumah Allah, masjid. Min malin halal, dari harta yang halal. Banallahu lahu baitan fil jannah min durrin wa yaqutin. Allah akan bangunkan untuknya di dalam surga istana dari intan permata. Ada syarat di sini, dari harta yang halal. Kalau yang tidak halal, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Artinya yang didapatkan dengan cara yang halal, bukan menipu, bukan yang haram, bukan yang maksiat. Dan ini bisa bisa dikias ke di bab-bab lain, wong haji, umrah, sedekah, tapi dari harta haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dicatat sebagai pahala. Tapi kami cak mana Ustaz, sebagai wong desa, wong kampung, ada wong kaya, kami tahu usahanya dari harta yang haram, kemudian dia menawarkan tidak bangun masjid di kampung kami. Kebetulan di kampung kami tidak katek masjid. Apakah kami menerima tawaran itu, Ustaz? Cak mana Pak? Terima kira-kira. Kita jengok. Ini jawabannya sangat kondisional nih. Kalau kita lihat dia punya usaha lain selain daripada yang haram, misalnya selain diskotik, dia punya peternakan ayam misalnya, atau ikan, kita husnuzon baik, yang disumbangkan ke kita itu adalah dari yang halal. Tapi kalau nak katik sama sekali Ustaz, kita tolak baik. Kenapa menolaknya? Sebagai hukuman sosial bagi dia. Jangan sampai dengan kita menerima dia bangun masjid, kaget terkesan kita mendukung usahanya. Sampai dia pikir, oh berarti aku makin semangat baik buka cabang diskotik ini. Nah, kenapa? Biar pacak bangun masjid lagi di tempat-tempat lain. Ya, wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu syaratnya, ya. Berarti sudah berapa syaratnya tadi? Secara tidak langsung. Ikhlas karena Allah, dari harta yang halal. Yang berikutnya sebagai penegas, man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid tidak mengharapkan riya, sanjungan dan sebagainya, maka Allah akan bangunkan untuknya surga, membangunkan untuknya istana di dalam surga. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bahwasanya pahala bagi orang yang membangun masjid itu akan terus mengalir meski dia berada di liang kubur. Ini salah satu amalan yang akan mengalirkan pahala kepada seseorang meski dia sudah di liang kubur. Kata Al-Habib Umar bin Hafil, orang yang paling bahagia itu Pak, yang paling sukses di antara kita, saya Bapak, adalah orang yang nanti meninggal dunia, putus nafasnya, putus detak jantungnya, tapi sumber pahalanya tidak putus. Itu orang paling sukses. Sudah dikubur, sudah dimakamkan,
tetapi malaikat masih sibuk mengirimkan pahala karena amalan yang pernah dia lakukan di dunia. Apa saja itu, Ustaz? Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalih, sesungguhnya di antara amalan yang selalu mendatangi mengikuti kaum muslimin atau seorang mukmin setelah dia mati, ba'da mautihi, yang pertama ilman 'allamah wa nasyarah, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Awaladan salihan tarakah, anak yang soleh yang ditinggalkan. Aw mushafan warasah, atau Quran yang diwakafkan. Aw masjidan banah, atau masjid yang dibangun. Aw baitan libnis sabili banah, atau tempat untuk orang yang sedang perjalanan. Aw nahran ajrah, atau sungai yang dialirkan. Aw sadaqatan akhrajaha min malih fi sihhati wa hayatihi talhaqu min ba'di mautih, atau sedekah wakaf yang dia keluarkan ketika dia masih sehat, ketika dia masih hidup, maka itu akan mengalirkan pahalanya meski dia telah meninggal dunia. Intinya, salah satu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membangun masjid. Itu keutamaannya. Jadi yang bangun masjid ini dulu, apakah dia penyumbang tanahnya, apa yang sebatas nyumbang semen dua dan sekarang sudah meninggal, sudah dikubur, oh enak sekali, pahala terus. Ini uang datang kumpul di sini ngaji dapat pahala, ini pahala dikirimkan juga buat mereka itu, Pak. Luar biasa, nikmat sekali orang yang nafasnya berhenti tapi sumber pahalanya tidak berhenti. Itulah orang yang paling sukses dan bahagia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang juga luar biasa ya. Pak Ustaz, aku bangun masjid tidak sanggup, nak wakaf tanah tidak sanggup, nak nyumbang semen baik Pak Ustaz, alangkah beratnya Pak Ustaz, sampai hari ini belum punya kemampuan. Mak manu Ustaz, aku pengen juga dapat istana mak itu. Semoga ini jadi kabar gembira juga buat kita. Apa dia? Di antaranya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadati yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Kata Nabi, nanti di akhirat, di hari kiamat akan diperlihatkan amalan pahala-pahala dari umatku, ditampakkan semua Pak, pahala-pahala dari umatnya Nabi Muhammad, sampai debu kotoran yang dikeluarkan seseorang dari masjid. Artinya apa? Mungkin Bapak keluar masjid tejingok. Qadah itu dalam bahasa Arab sesuatu yang tidak mengenakkan mata. Misalnya ada stiker nempel di pintu masjid, lah sudah tidak rapi lagi, tidak enak jengoknya, sama dia dibersihkan. Atau dia keluar ada kemasan minuman ini Pak, sudah diminum jadi sampah, diambilnya dibuang di kotak sampah. Tisu, debu, apa dia jengok di tiang-tiang masjid. Atau diam-diam ada yang ambil sejadah masjid karena terasa kotor, dia cuci di rumahnya, ditaruhnya lagi, hanya membersihkan debu baik Pak. Kata Nabi Muhammad, semuanya akan diperlihatkan di hadapanku sampai seorang laki-laki yang mengeluarkan debu dari masjid. Itu akan diperlihatkan Allah di hadapanku. Kemudian Nabi menyebutkan satu hal yang sangat juga mengerikan sebetulnya. Kata Nabi, wa'uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin minal qur'ani aw ayatin utiyaha ar-rajulu thumma nasiha.
Dan nanti juga akan diperlihatkan dosa-dosa umatku. Dan aku tidak pernah melihat dosa yang lebih besar dari satu surat di dalam Al-Quran atau satu ayat di dalam Al-Quran yang telah dihafal oleh seseorang kemudian dia melupakannya. Kata Nabi, dosa yang paling besar coba diantaranya adalah orang yang diberikan kesempatan menghafal satu ayat kemudian dia lupakan. Bapak pernah menghafal surat Wadduha misalnya, kemudian lupa. Wah, itu dosanya besar ya. Dosanya besar sekali. Lalu Pak Ustadz, bagi kami tadi yang tidak bisa menyumbang walaupun bahkan sesak semen karena belum ada kemampuan, ini kabar gembira yang kami maksud tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhraja adza minal masjid, banallahu lahu baitan fil jannah." Ya salam. Barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, Allah bangunkan istana di dalam surga. Bukan bangun masjid, bukan juga nyumbang harta, mengeluarkan sampah dari masjid, membersihkan yang kotor dari masjid. Kita jingo misalnya di dekat imam ada tempat debu yang tidak enak, diembeknya sama tisu, dibersihkannya. Ya salah. Ini luar biasa Pak. Makanya kalau di Indonesia disebut dengan marbot. Itu kalau ikhlas, marbot itu Pak, lah disiapkan surga, istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira. Jadi marbot itu bukan mohon maaf ya, di mata masyarakat terkadang marbot itu dipandang sebelah mata. Oh tidak, dia sudah memiliki istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya ikhlas. Kalau gaji bulanan bonus murni. Bahkan suatu hari Pak, ini saking tingginya derajat orang yang membersihkan masjid. Apa itu? Ada seorang sahabiah, seorang perempuan bernama Ummu Mihjanah, atau disebut juga Ummu Mihjan. Wongnya hitam, orang yang tidak dikenal wong, pokoknya dipandang sebelah mata lah oleh orang Madinah. Wong biasa nian, wong lemah nian, wong miskin. Tapi gawainya bersihkan masjid. Pagi-pagi Nabi tidak lihat dia. Ainal Ummul Mihjanah? Mana yang biasa? Perhatikan Pak, seorang Nabi menanyakan keadaan orang yang dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena yang bersihkan masjid Rasulullah itu derajatnya tinggi sekali. Orang yang membersihkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah itu derajatnya tinggi, sampai seorang Nabi berkenan bertanya, mana Ummu Mihjanah? Apa jawaban para sahabat? Ya Rasulullah, dia tadi malam meninggal dunia. Kami langsung sholati, kami kuburi, kami tidak bangunkan engkau ya Rasulullah, takut ganggu. Makanya sebagian mereka menganggap wong biasa ini, tidak usahlah Nabi tahu juga, wong biasa. Jadi kami tidak tahu Nabi. Apa kata Nabi? Afala adzantumuni? Kenapa kalian tidak ngasih tahu saya? Dulluni ala qabriha. Tunjukkan saya di mana dia dikubur. Akhirnya sahabat-sahabat itu mengantarkan Nabi ke kuburan seorang marbot Masjid Nabawi, seorang wanita yang sering menyapu Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di sana, Rasulullah salat untuk jenazah yang sudah dikubur. Masya Allah. Jadi marbot masjid itu pahalanya besar sekali. Apalagi jika pengunjung masjid, wong yang sholat berjamaah merasakan kenyamanan. Masuk masjid wangi masjidnya, senang dia, enak dia, khusyuk dia. Seluruh kenikmatan dan rasa nikmat yang dirasakan oleh para jamaah, ada pahala untuk orang yang membersihkan masjid. Mohon maaf nih, dengan segala hormat, melalui video ini juga, terutama kamar mandi, WC, jangan sampai WC itu tidak terperhatikan.
Karena disitulah najisnya, disitulah. Jangan sampai ada orang datang kemudian bau pesing, bekarat, macam-macam. Ya. Itu harus jadi contoh. Kalau ada wong non muslim kebelet mampir masjid kita, masuk masjid kita, bau pesing, gayung patah galo, bocor galo, kerandaan di banyunya, nah ngomel-ngomel di apa di masjid ini. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Bayangkan, Rasulullah sudah tidak tanggung-tanggung lagi nih Pak, memberikan kabar gembira sama kita. Yang mengeluarkan bau tidak enak, mengeluarkan debu, membersihkan kotoran dari masjid, walaupun qadah, hal yang kecil. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana untuknya di dalam surga. Insya Masjid Amani, insya Allah kayak masjidnya. Kalau dalamnya lah luar biasa. Aku belum pernah masuk kamar mandinya. Kayak kapan-kapan kita sidak kayak. Iya Pak, jadi perhatian kita. Iya. Iya. Insya Allah. Dan jangan juga terlalu mengandalkan marbot Pak. Kalau memang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jangan dikit-dikit nyuruh marbot ya. Kalau kita bisa melihat apa yang bisa kita lihat. Bayangkan lho Pak, seorang nabi, utusan Allah, pemimpin umat Islam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik yang Allah utus, berkenan menanyakan di mana perempuan yang biasa nyapu kok dapat jinga, ninggal. Tunjukkan di mana kuburannya. Didatengin nabi, salat. Ya kalau sudah disolatkan nabi, insyaallah surga Pak. Nabi yang berdoa, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. Allahu akbar. Beruntung sekali wanita itu. Wanita yang dipandang sebelah mata, kulitnya hitam, ninggal bayi Nabi tidak dijuk tahu, saking dianggap biasa baik. Tapi karena dia khadim yang membantu, yang melayani rumah Allah, dia mendapatkan kemuliaan tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan berikutnya. Keutamaan yang pertama tadi membangun masjid, yang kedua membersihkan masjid. Sekarang yang ketiga, melangkahkan kaki ke masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin, salatnya seorang laki-laki berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 darajah, dilipat gandakan pahalanya dibandingkan salatnya dia sendirian di rumah ataupun di pasarnya. Berapa kali lipat ya Rasulullah? 25 derajat. Dalam riwayat lain 27 darajah, 27 derajat. Wa dzalika annahu, dan hal itu dikarenakan idza tawaddaa fa ahsanal wudu', jika seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya, thumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah, setelah wudu di rumahnya dengan sempurna, keluar dia dari rumah, tidak ada niat lain dia keluar dari rumah kecuali memang untuk sholat. Memang wudu di rumah, sempurna wudunya, berangkat dia melangkahkan kaki ke masjid, memang tujuannya tidak ada lain, memang ke masjid itulah untuk sholat. Apa kata Nabi Muhammad? Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah ia melangkahkan satu kaki kecuali Allah angkat derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan Allah gugurkan dosanya. Langkah kakinya itu Pak, langkah kaki ngangkat derajat, langkah kaki gugurkan dosa. Fa idza shalla, dan jika dia salat, selesai sholat Pak, zuhur ka, asar ka, maghrib ka, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallah, senantiasa malaikat bersolawat kepadanya, mendoakan kepadanya selama dia di tempat sholatnya. Selama dia di tempat sholatnya. Taqul,
malaikat berdoa, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah rahmati dia. Wala yazalu fi salati man tadhara shalah, dan yang dimaksud seseorang masih dalam kondisi salat selama dia menunggu salat. Maksudnya cak mana Ustaz? Jadi kalau Bapak salat maghrib, selesai Pak ya, salat maghrib, berzikir, kemudian salat ba'diyah. Setelah salat ba'diyah, Bapak Ibu memilih tidak balik ke rumah. Aku nak nunggu sholat isya baiklah, tanggung. Bapak duduk itu Pak, itu dihukumi dalam syariat kita seperti orang sholat, padahal Bapak duduk, tidak sedang sholat, melainkan menanti datangnya waktu sholat. Selama menunggu sholat, wala yazalu fi sholatin, dan senantiasa orang itu dianggap di dalam sholat, mentadhara sholat, selama dia menunggu datangnya waktu sholat. Selama itu Pak, malaikat berkata, ya Rabb, si fulan itu yang duduk di pojok, dia memilih untuk tidak pulang, tetapi dia memilih untuk menunggu datangnya waktu sholat isya misalnya. Maafkan dosanya ya Allah, rahmati hidupnya ya Allah, sayangi dia ya Allah. Selama itu Pak, kalau jaraknya sejam apa enggak 1 jam, malaikat sibuk mendoakan kita. Saya punya kakek, salah satu amalannya itu, setiap habis sholat maghrib duduk di mihrabnya dan tidak pernah pulang kecuali setelah ba'da isya. Karena kalau nunggu habis subuh sampai zuhur tidak gawe kali Pak. Kalau nunggu zuhur ke asar juga tidak tepat. Asar ke maghrib juga bukan waktunya. Yang paling mudah dan memungkinkan untuk kita amalkan adalah menunggu waktu maghrib sampai dengan ya, sholat maghrib kemudian menunggu waktu isya. Itu kalau bisa. Makanya ada pengajian orang yang duduk di majelis ta'lim ba'da maghrib, itu malaikat berdoa, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkan dosanya ya Allah, Allah sayangi dia ya Allah. Itu si fulan yang duduk di pinggir, itu fulan yang maafkan dosanya semua ya Allah. Subhanallah, beruntung sekali. Termasuk melangkahkan kaki ke masjid. Kemudian masih seputar melangkahkan kaki ke masjid, kata sahabat Ubay bin Ka'ab, kana rajulun minal ansar la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, ada seorang laki-laki dari kaum Ansar. Kaum Ansar ini artinya penduduk asli Madinah. Aku tidak tahu ada orang rumahnya lebih jauh dari dia. Jaraknya dari masjid ini, orang rumahnya paling jauh dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu shalah, dan orang ini tidak pernah ketinggalan salat. Qal faqila lahu aw qultu lahu, kemudian ku katakan padanya, law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma'i wa fi ramda, tidakkah kamu membeli seekor keledai wahai saudaraku, membeli seekor keledai untuk kamu gunakan berangkat ke masjid di waktu gelap dan di waktu siang, di waktu panas. Apa kata beliau? Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid, aku tidak membahagiakanku andaikan rumahku dekat dengan masjid. Inni uridu an yuktabaliya mamsyaya ilal masjid, aku ingin dicatat seluruh langkah kakiku ke masjid saat aku berangkat menuju masjid, begitu juga saat aku pulang. Idza raja'tu ila ahli, ketika aku pulang ke keluargaku. Faqala Rasulullah, jama'allahu laka dzalika kullah, Allah akan kumpulkan semua pahala itu untukmu. Ada orang rumahnya paling jauh, milih berjalan kaki, ditawari suruh beli kendaraan, keledai, himar, tapi dia udah galak karena dia pengen setiap langkah kakinya saat berangkat dan pulang dicatat sebagai pahala dan mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik Pak, di hadis berikutnya dari sahabat Jabir bin Abdullah, kanat diyaruna naiyatan, kata sahabat Jabir bin Abdullah, rumah kami itu jauh sekali dari masjid Rasulullah. Fa aradna an nabi'a buyutana,
sehingga kami berniat untuk menjual rumah-rumah kami, fanaqruba minal masjid, sehingga kami nanti beli rumah di dekat masjid. Fanahana Rasulullah, tapi Rasulullah kemudian melarang kami untuk menjual rumah kami yang jauh agar kami dekat dengan masjid. Faqal, kemudian Nabi berkata, inna lakum bikulli khutwatin darajah, sesungguhnya untuk kalian di setiap langkah itu diangkat derajatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kami sampaikan bahwasanya beruntung orang yang tinggalnya di dekat masjid. Dari satu sisi dia beruntung karena akan lebih mudah secara logika kita dia untuk datang ke masjid. Minimal kecipratan berkahnya masjid. Kalau masjid itu selalu punya acara, dia pacak datang, dia pacak bantu dan sebagainya. Tetapi Nabi Muhammad dalam hal ini, ada orang rumahnya jauh, nak dijualnya, kemudian mau semuanya pindah di dekat dilarang sama Nabi, diberikan iming-iming. Apa iming-iming itu Pak? Diberikan oleh kabar gembira oleh Nabi bahwasanya setiap langkah kalian itu adalah mengangkat satu derajat. Di sini Pak, nah ini aku jingok dari sudut pandang yang lain. Nabi sedang mengajarkan kita satu hal yang disebut dalam dunia kita hari ini, tata letak kota. Tata letak, ada Pak ya dinasnya. Dinas apa namanya Pak? Dinas Perencanaan dan Tata Letak Kota. Nabi berpikir, kalau semua orang umat Islam sebelah masjid galau, cak mano bangun, tidak merata kaki pembangunan. Tetapi orang-orang yang jauh-jauh itu juga pengen dekat dengan masjid, naluri seorang muslim. Sehingga kata Nabi, satu sisi Nabi ingin mengajarkan agar pembangunan itu merata, kemudian agar mereka juga tidak berpindah, berkumpul di dekat masjid. Kata Nabi, nggak apa-apa, buat kalian yang jauh-jauh juga ada keutamaannya. Apa itu? Langkah kaki kalian lebih banyak untuk ke masjid. Dan itu luar biasa dari Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang tata letak kota, Pak. Tata Madinah itu, Pak, bayangkan itu. Kalau semua sekarang sahabat rumahnya di pinggir masjid, cak mano dulu merubuhkannya, nak melakukan perluasan. Padahal Nabi ini punya rencana akan meluaskan masjidnya, sahabat juga akan meluaskan masjidnya. Kalau semua sahabat pindah, lalu siapa yang tinggal di kampung-kampung, di daerah-daerah dan lain sebagainya. Ini ada pesan tersirat dari Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana tata kota itu juga bagian untuk menunjukkan keindahan kota, ya, untuk menunjukkan keindahan kota. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk menunaikan kewajiban salat, kanat khutwatah, maka kedua langkah kakinya, ihdahuma tahuttu khati'atan, langkah satu langkahnya menggugurkan dosa, wal ukhra, dan langkah satunya mengangkat darajah, mengangkat derajat. Tapi syaratnya apa nih Pak? Penting nih, jangan sampai lupa. Bersucinya dari rumah, bukan dari rumah ndak wudu berangkat ke masjid, wudunya di masjid. Sering bertanya ini jamaah, Pak Ustaz, cak mano kalau kami berangkat dari rumahnya tidak berwudu, posisinya tidak berwudu, nanti wudunya di masjid baik, ya tidak mendapatkan keutamaan ini, tidak mendapatkan keutamaan ini, karena Nabi yang mengatakan man tatahhar, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian melangkahkan kaki ke rumah Allah, artinya wudunya di mana? Di rumah. Tapi jangan kaku juga. Kaget bapak dari kantor, sholat di masjid, balik dulu rumah, wudu, balik lagi, ayo habis waktu istirahatnya.
ya. Jadi yang dimaksud di sini bagi kita yang sudah ada di rumah, punya air di rumah, maka sempatkanlah untuk wudu di rumah, sehingga langkah kaki kita ke masjid itu insya Allah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan dosa. Yang berikutnya jamaah sekalian, masih hal yang sama namun pahalanya juga sangat luar biasa. Man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, dalam keadaan sudah bersuci, dalam keadaan ila salatin maktubatin, keluar untuk melakukan salat yang telah diwajibkan, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka pahala untuknya seperti pahala orang haji yang sedang ihram. Masya Allah, besar sekali pahalanya. Wa man kharaja ila tasbihid duha, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat duha, la yansibuhu illa iyyah, tidak menggerakkan dia ke masjid kecuali untuk melakukan salat duha tersebut, fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umrah. Wa salatun ala ithri salatin la lagwa bainahuma kitabun fi 'illiyin, dan salat di antara dua salat, jadi salat subuh, salat zuhur, dan di antaranya ada salat dan tidak ada kalimat-kalimat yang sia-sia, tidak ada caci maki dan sebagainya, itu dicatat dalam illiyin, salah satu catat kitab yang dicatat buat ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kata Nabi, basyiril masya'in, berikan kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid di tengah malam, di kegelapan, ilal masajid, bin nurit tam yaumal qiyamah, nanti di akhirat dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Orang yang keluar dari rumahnya malam-malam jam 4 sebelum subuh atau saat azan subuh berangkat, gelap-gelap dia, dalam kegelapan, insya Allah di akhirat dia akan mendapatkan cahaya untuk memudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-masya'una ilal masajid fi dhulam, orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid fi dhulam, di dalam kegelapan, ulaikal khawwadun fi rahmatillah, mereka lah orang-orang yang akan tenggelam dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang terakhir, liyabshurul masya'un, bergembiralah orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid di tengah kegelapan. Karena apa gembira? Karena mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, seorang ibu ditanya oleh anaknya, wahai ibu, perjalanan apakah yang paling berat sesungguhnya di bumi ini? Sang ibu itu menjawab, bukan perjalanan terberat di muka bumi ini wahai anakku, bukanlah mendaki gunung, karena buktinya banyak yang mampu melangkahkan kaki untuk mendaki gunung, bukan juga yang melewati lembah, bukan juga yang berpindah pulau. Perjalanan paling berat di muka bumi ini adalah melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itulah langkah yang paling berat. Berapa banyak orang rumahnya sebelah masjid, badannya sehat, kendaraan ada, tak mampu dia melangkahkan kakinya ke masjid. Berat. Hanya dengan iman kepada Allah, langkah-langkah itu menjadi ringan. Hanya dengan bantuan Allah kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah. Beruntung dan bersyukurlah kepada Allah orang yang dimudahkan melangkahkan kakinya ke rumah Allah untuk menunaikan kewajiban sholat berjamaah. Semoga Allah menyehatkan kaki kita, menyehatkan badan kita, meringankan langkah kaki kita untuk bisa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.